Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang adab dalam berpuasa. Telah hadir bersama kita Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Taufik Ahmad Soleh, SAG MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, bisa dijelaskan lebih lanjut terkait adab dalam berpuasa ini bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Afri. Dan selamat berjumpa sahabat religi podcast Bisaroh Kemenag Kabupaten Gunung Kidul. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat religi yang berbahagia, bersyukur sekali pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, semangat, dan terus untuk kita membangun diri kita untuk meningkatkan kualitas kita dan keimanan kita kepada Allah. Utamanya pada Sapa Ramadan, gitu kan, pada tahun 2024 ini saya akan membawakan tema adab dalam berpuasa. Oke. Puasa adalah sebagai bulan yang penuh keistimewaan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Di mana keistimewaan Ramadan ini barangkali sudah dikupas pada materi-materi sebelumnya, dan tentu sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah hadiah yang teramat besar ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki dan menjalani bulan puasa. Tentu dari awal kita berniat agar puasa yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 ini nanti Allah akan memberikan kekhidmatan dan kekhusyuan sehingga seluruh ibadah puasa kita nanti akan berkualitas dan harapannya tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan dari puasa itu adalah membentuk, mencapai derajat manusia yang takwa. Nah, tentu untuk bisa mendapatkan tujuan atau hasil atau goal dalam berpuasa, perlu kita memiliki pengetahuan agar kita bisa menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di antaranya bahwa di dalam berpuasa ini ada yang namanya adab dalam berpuasa. Nah, itu Mbak Afri. Jadi puasa ini kan secara harfiah itu kan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pengertian sederhananya ini, jadi puasa itu menahan tidak makan minum lah dan mungkin segala yang membatalkan. Dan dalam kapasitas ini atau dalam konteks ini sebenarnya itu lebih ke bersifat dohiriyah, tetapi lebih utama lagi bahwa puasa ini bersifat ruhaniyah. Jadi yang dimaksud dengan menahan diri ini tidak hanya sekedar fisik tetapi juga batiniah kita. Nah, oleh karena itu kita ada petunjuk, ada pedoman bagaimana sih untuk kita beradab di dalam berpuasa ini, itu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah adab dalam berpuasa ini sahur di akhir waktu. Ya, di dalam hal ini kita juga mengacu kepada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bakiru bil iftar wa akhirus sahur, gitu kan?
Nah, segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Jadi dalam pemahaman ini bahwa kalau berbuka ini dalam berbuka dan bersahur ini beda. Kalau sahur itu diharapkan kita mengakhirkan dan sahur itu sebagai kesunahan. Oleh karena itu agar secara fisik kita nanti dalam menjalani puasa ini terjaga kondusivitas fisik kita, maka kita diperlukan asupan makanan yang cukup. Gitu. Hanya kemudian menghidangkannya itu dan memakannya itu lebih baik di akhir dan itu sebagai sesuatu kesunahan. Kemudian yang kedua adabnya adalah segeralah berbuka, itu tadi kebalikannya. Jadi kalau berbuka ini malah kita diharapkan segera. Jadi ketika berbuka ini segeralah berbuka ketika waktunya sudah tiba. Maka sebaiknya kita berbuka dulu sebelum kita menjalani ibadah sholat. Nah, sebagaimana contoh Rasulullah, berbuka ini sebenarnya sangat simpel. Berbuka itu cukup dengan memakan kurma dan seteguk air. Nah, itu sudah kemudian membatalkan puasa kita, Mbak Afri. Itu kita mengawali berbuka lebih awal setelah ada tanda-tanda berbuka itu sudah sebagai sebuah kesunahan, artinya ada pahala tersendiri. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagi kita agar kita bisa menyiapkan makanan untuk buka puasa ini dari yang kesunahannya dulu itu kalau ada kurma gitu Mbak. Kalau misalnya tidak ada ya paling enggak buah-buahan dulu, kemudian minum yang secukupnya. Nah, mungkin nanti hidangan beratnya itu bisa dilakukan setelah sholat katakanlah. Jadi dengan cara seperti ini nanti akan terkondisi tubuh kita ini tetap terjaga dalam kondisi yang fit. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita adab dalam berpuasa ini menghindari pembicaraan yang sia-sia. Oke, dan ini menjadi penting juga Mbak Afri. Jadi menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, termasuk di dalam berbicara yang sia-sia itu diantaranya adalah pembicaraan atau perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor, gitu kan. Bentuknya bisa menggunjing, bisa hibah, ya, dan juga mungkin dusta. Nah, kadang-kadang yang namanya menggunjing, menghibah ini kalau tidak kita sadari ini sebenarnya adalah penyakit Mbak Afri. Dan oleh karena itu ketika kita sedang puasa harus ingat betul, karena itu menjadi menu paling enak loh menggunjing itu. Nggak terasa tiba-tiba membicarakan orang. Nah, yang dibicarakan itu biasanya dalam hal ini adalah hal-hal yang buruk, ya kan? Nah, oleh karena itu ketika kita puasa kita harus menyadari terus, jadi terkontrol diri kita untuk tidak kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi betul-betul kita bisa. Nah, yang keempat Mbak Afri adalah membentengi diri dari hawa nafsu. Oke, sejatinya adalah puasa ini adalah menahan hawa nafsu tadi, gitu kan. Oleh karena itu kita betul-betul diharapkan untuk bisa menghindari hal-hal yang bisa mendorong munculnya emosi, kemudian tidak terkendalinya hawa nafsu gitu kan. Misalnya ada pertengkaran, berbantah-bantahan gitu kan, sampai kepada anjuran atau contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu bahwa ketika kita sedang puasa kok diajak atau mungkin malah diajak untuk orang lain ya, mengajak kita yang kemudian sampai kepada kita tidak terkendali emosi itu, jawaban kita sangat simpel. Saya sedang berpuasa, ana syaimun, gitu kan. Nah, itu sebagai reaksi kita bahwa kita ini terkontrol, terkendali. Kita tidak malah larut kepada suasana di mana orang mengajak kita untuk itu tadi, sampai kita tidak terkendali hawa nafsu kita. Oke, selanjutnya yang kelima adalah tidak makan berlebihan Mbak Afri. Itu tadi. Jadi misalnya berbuka puasa, kita mulai dari yang manis-manis dulu kan, bisa buah, kemudian ada katakanlah minuman yang manis, itu aja sekedarnya saja, tidak malah banyak gitu kan. Oh, misalnya karena saking
saking sukanya gitu kan. Wah itu kita minum sebanyaknya, makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah itu tadi nanti efeknya tubuh kita nanti, perut kita itu biasanya terus tidak enak. Nanti akan timbul reaksi dalam metabolisme tubuh kita, kan kaget dari sebelumnya kosong, kemudian terisi penuh, maka yang terjadi nanti perutnya akan ada reaksi sakit. Nah biasanya dari sini akan menimbulkan malah tenaga kita habis, sehingga kita malah timbul rasa malas, mau sholat malas, mau taraweh nanti malas. Nah ini makan berlebihan ini harus dihindarkan. Kemudian yang keenam, adab kita dalam memanfaatkan momentum puasa ini adalah dermawan, suka berbagi. Nah, maka dalam hal ini orang dianjurkan untuk bisa berbagi. Kalau punya kelebihan makan, bisa memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dan salah satu hikmahnya atau keistimewaannya bahwa kita memberi makan orang yang berpuasa itu, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ini kan sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Ini adalah hal-hal yang perbuatan kecil, simple, tetapi hikmahnya di mata Allah gitu kan, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu di puasa tahun 2024 ini harapan kita, mari kita manfaatkan momen yang sangat penting ini untuk kita menjalani ibadah puasa dengan tetap berperilaku atau beradab yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan begitu insya Allah nanti puasa kita akan mendapatkan puasa yang diridhoi, yang diterima oleh Allah, dan pada akhirnya kita akan digolongkan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah di akhir hayat kita atau di kemudian hari atau di alam akhirat tentunya. Saya kira itu mudah-mudahan sahabat religi Studio Bisaroh Gunung Kidul nanti bisa menjalani puasa ini sampai akhir dengan sempurna. Demikian Mbak Afri, salam sehat, salam berbahagia salam sukses menjalani puasa. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Taufik Ahmad Soleh, SAGMA. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afriyanti undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.